91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Obesitas. Obesitas. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia, Semarang dan sekitarnya? Jumpa di siang hari ini ya Sobat Teddy ya. Dan di hari Selasa seperti biasanya Sobat Teddy kita bakal ngebahas tentang wirausaha ya. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang kita perlukan atau pengen dipecahkan ya. Yang pasti ada bintang tamu spesial Sobat Teddy setiap Selasa ya Pak Edi ya. Yes Mas Fatur. Apa kabar Pak Edi hari ini? Selalu powerful Mas Fatur. Powerful yes. ya Pak ya, gak pakai R ya. Gak pakai, kasihan Pak khususkannya. Selalu powerful. Dan nanti Mas Sobat Teddy yang pengen ikutan ya, di hari ini juga gak cuma ada kita berdua Pak Edi ya. Yes. Ini juga ditemani sama Putri, kamu kayak lagunya Jamrut ya, Putri. Nanti kita bakal ngebahas tentang apa ini Pak Edi kira-kira nanti? Yes, coba kita akan bahas tentang magnet pembeli. Magnet pembeli. Yes, jadi ilmu peletnya dagang. Oh ini dia ya, jangan ke dukun ya, ke Pak Edi aja. Kira-kira apa aja? Duh, simak dulu nanti ya Sobat Edi. Iya, ya pengen ikutan boleh di 0247465918 atau di 0817333918. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Ya 91.8 FM di Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Dan kita masih di obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas Sobat Edi semuanya ya. Tadi kita sudah bagiin tema ya Pak Edi ya. Ya. Kita ngebagiin tentang menjadi magnet pembeli atau cuma magnet pembeli aja ini. Ya, terserah aja ya. Sama. Ya, sama aja. Sama yes. aja ya. Ujungnya nanti bagaimana sih kita bisa menarik ya pembeli untuk beli dan beli lagi. Ini termasuk jasa, termasuk barang juga ya. Yes, ini betul bisa sekali. diaplikasikan ke sana ya. Oke, sekali. kita langsung mulai Pak Edi untuk menjadi magnet pembeli ini, langkah-langkah apa aja? Yes, jadi kok masih banyak ya. Ini Sobat RT, masih banyak orang yang berpikiran kalau lihat itu kok warung ramai sekali, bilangnya gini, tuh centongnya beli di mana ya? Apanya Pak? Centong. Centong itu apa ya kalau bahasa Indonesia aja ya? Untuk ngadu nasi itu namanya apa? Apa namanya? Ya centong. Centong lah ya. Centong nasi, benar. Nah, centong nasi katanya belinya di dukun A. Harganya berapa juta? Nah, masih ada yang seperti itu. Atau itu Oh, kayak nganggo pengasih ya. Nah, itu madepnya kemana? Yang jelas nggak ke atas. Pakai topak. Nah, dulu waktu saya kuliah juga saya sempat nemenin teman saya, yaitu jualan kue Bandung itu, ya. Kalau pas malam tertentu itu saya diajak, ya dia itu bawa garam di tempat-tempat tertentu dia taburin garam. Waduh, kira ono ulo rono apa piye? Kurang tahu ya. Nah, saya juga nggak nanya, saya lagi ikut aja, tapi saya nggak ikut naburin garam, nemenin saja gitu kan. Nah, itu semua ya ditujukan agar ya bisa menarik pembeli lebih banyak. Nah, oke. Itu garamnya dari mana Pak? Ya dari Mbah Dukun toh. Kalau tanya Mbah Dukun dari mana? Dari laut gitu. Nah, hal seperti itu mungkin di masyarakat sekarang itu sudah mulai berkurang ya. Yeah. Nah, artinya begini ya. Kalau sampai ada upaya-upaya seperti ini kok terlihat sepertinya jualan berwirausaha itu sesuatu yang susah. Padahal Mas Fatur ya, kalau kita mau jual barang ataupun jasa itu sebenarnya mudah atau susah? Mudah dan susah Pak. Mudah dan susah. Mudah dan susah ya. Oke, mudah dan susah ya. Kadang ada mudahnya, kadang ada susahnya. Iya. Nah, sekarang saya mau cek kepada Mbak Putri. Oke, Mbak Putri. Diingat ya, seharian kemarin ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, bukan hari ini loh, sehariannya kemarin sudah melakukan pembelian berapa kali? Entah beli pulsa, beli makan, beli bensin, beli semuanya, coba diingat berapa kali melakukan pembelian? Pertama itu naik angkot juga. Boleh, naik angkot itu dianggap pembelian juga karena ngeluarin duit ya. Beli jasa ya. Naik angkot, oke. Terus naik BRT juga. Oke, 2 terus Beli tas. tas, oke. Kalau tasnya nggak tiap hari ya. Enggak. Oke. Terus Jangan cuma itu. 3 makan nggak dihitung. Oh, makannya di rumah nggak usah Makan di beli. rumah. Oke, berarti 3 ya. Iya. Oh, jahat banget toh Pak. Pulsa nggak beli. Rumah ya tuku, Pak. Oke. Sekarang biar agak objektif Mas Fatur melakukan berapa kali pembelian? Kemarin Traktir orang itu juga dihitung pembelian loh, ya. Traktir orang juga dihitung pembelian. kemarin tuh apa ya? Beli biasa beli bensin. Bensin, Ya, oke. Terus beli
Makan siang. Makan siang, oke. Terus Makan siangnya berapa kali berarti ya? kemarin ya makan siang sekali dong, Pak. Oh, sekali, oke. Makan malam beda lagi. Oh, makan malam beda lagi. Beli bensin, beli makan siang, terus beli Lah kan sampai sampai tidur lagi kan berarti dihitung 2 ya, makan siang, makan malam gitu toh? makan malam nanti dulu, Pak. Oh, nanti dulu, oke, terus. Jajan akeh, Pak. Oke. soalnya. Dari berangkat beli bensin, makan siang, Oke. terus beli pulsa 2 kali, ya, terus pesen ayam. Oke. Ngambilnya nanti, Pak. Oke, ambilnya nanti pesen dulu, oke. Pesen dulu udah bayar loh, Pak ya. Oke. Udah bayar. Terus sorenya beli jajan, beli jajan lagi, beli jajan lagi. Iya, oke. Jadi kalau dihitung kira-kira berapa Mas Fatur, sudah berapa kali pembelian? Ya mungkin kalau kemarin 8 sampai 10-an. Oke, good. Berarti ya mayoritas ya orang di dunia ini atau di planet bumi ini itu melakukan pembelian sehari minimal berapa kali biasanya? Minimal Jarang 1 kali ya? Jarang. Minimal mungkin 2 kali ya? minimal 2 kali sampai lebih. 3 kali lebih ya. Oke, ya. Termasuk dari anak kecil sampai yang manula. Iya, Nah, cacit tambah akeh, Pak. good. Oh. Berarti kalau begitu kita kali planet bumi ini dihuni 7 miliar orang. Berarti setiap harinya ada minimal 14 miliar pembelian. Kalau satu orang itu melakukan pembelian minimal 2 kali, kali 7 miliar 14 miliar pembelian. Nah, pertanyaannya Sobat RTI, kalau sehari saja itu terjadi pembelian sebanyak 14 miliar lebih, kok jualan masih susah? Padahal kan sudah ada pembelian tuh 14 miliar lebih. Kenapa coba? Tapi kan dibagi-bagi, Pak. Good, betul sekali Mas Fatur ya. Karena yang 14 miliar pembelian tadi itu tidak tertarik ke penjual sama banyaknya. Jadi ada yang satu hari cuma bisa menarik 10 pelanggan atau pembeli, ada yang 100 pembeli, ada yang 1000 pembeli, ada yang 10.000, ada yang enggak sama sekali, betul sekali. Sakit Ya, banget. tapi kayaknya saya belum nemuin deh. Ada yang 1 juta pembelian sehari, bahkan mungkin ada yang 10 juta atau 100 juta pembelian sehari. Bisa nyebutin contohnya Mbak Putri, siapa sih penjualnya yang bisa satu hari itu ada menerima pembelian 10 juta atau 100 juta pembelian sehari? Siapa? Pulsa bisa. Bisa. Siapa? Pulsa. Pulsa. Jualan kayak alat tulis juga. Orangnya, penjualnya siapa yo? Oh, orangnya. Orangnya yo. Oh, Putri kemarin yang jualan tuh. Oh, enggak ya? Apa aja? Satu contoh Hairul Tanjung. Kenapa Hairul Tanjung itu punya Carrefour berapa tuh di Indonesia? Satu Carrefour itu terima pembelian berapa? Coba kalau kita beli di Carrefour kan biasanya nggak satu item toh, Iya, banyak betul. dikali pengunjungnya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita menjadi magnet pembeli adalah bagaimana kita bisa menarik mayoritas pembeli ke dagangan kita. Bagaimana kita bisa menarik mayoritas pembeli yang ada 14 miliar lebih tadi ke bisnis kita. Nah, agar tadi ya nanti bisnis kita bisa laku, laris, ludes. 3L ya, Pak ya. Yes, Laris. laku dulu. Oh, laku. Laku dulu. Kalau lakunya itu sering berarti laris. Laku, Laris, ludes. Laku. Kalau aku 4L, Pak. Apa? Lo lagi. Beda ya. Laku dulu, laku, Laris, ludes. Ya. Oh, Jadi itu kalau ya. lakunya sering jadi laris. Kalau larisnya itu sering jadi ludes. Dagangannya habis gitu, Yes, ya. oke. Oke, dan ini Pak, ini kan mungkin kita masih ngebahas yang enak-enaknya ini, Pak ya. Kalau semisal paling gampang deh, kayak Fatur jualan gitu. Aduh, kok payu yo. Nah, ini gimana, Pak? Ayo coba. Yes, Cuma ya. satu pertanyaan. Aduh, kok payu ngopo yo? Iya. Gimana? Ora payungnya itu sudah kali keberapa? Berkali-kali, Pak. Oh, berkali-kali. Ya, oke. Jadi Albert Einstein mengatakan begini, bukan saya ya loh yang mengatakan. Ini Pak Ibu yang ngomong. Iya, saya mewakili beliau sudah di alam sana. Ya. Gimana? Jadi hanya orang gila saja yang menginginkan hasil berbeda tetapi melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi kalau misalkan ya kita jualan di satu tempat yang sama dengan cara yang sama, ya toh, dengan menggunakan peralatan yang sama, dengan teknik promosi yang sama, kok pengen hasilnya yang berbeda, berarti kita disebut sebagai orang. Gila. Oh, yang ngomong Putri bukan saya. Hanya orang gila yang Iya, yang mengharapkan hasil berbeda dengan melakukan hal yang terus-menerus sama. Ya, jadi tadi Mas Fatur, kalau misalkan sudah laku, jualan nggak laku,
ya toh, berarti cara jualannya harus diganti dong. Kalau nggak diganti lagi ya nggak laku lagi. Lama-lama orang yang lewat sebel deh. Kok ngono terus gitu Pak. Lah ya? iya begitu. Oh, jadi istilahnya walaupun kan ada diganti, dekorasinya mungkin bisa Bisa. diganti atau mungkin warungnya dicat ulang biar kelihatan Bisa. bagus. Yang yang nggak kelihatan yang perlu diganti apanya Mas Fatur? Untuk ininya mungkin cara ini penjualannya orangnya mungkin bisa diganti. Nah itu kelihatan, yang nggak kelihatan yang perlu diganti apa? Apanya Pak? Doanya diganti. Dongane ya. Muga-muga laris gitu ya Pak ya. Lah muga-muga payu biasanya gitu Pak. Barangkali beliau nggak paham dengan doa kita. Jadi nggak Tuhan kok nggak kesampaian paham gitu ya. Nah itu tadi Sobat RDI ya, satu pertanyaan yang mungkin ada di benak Sobat RDI ya, entah itu menjual jasa ataupun menjual barang ya, punya warungan atau mungkin Sobat RDI juga jual jasa untuk nyuci atau apa, kok gini-gini terus ya, makin lama kok makin mundur, makin sepi gitu ya. Tadi juga Pak Edi sempat bilang hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda Dengan melakukan hal yang sama terus menerus. Itu yang perlu digarisbawahi Sobat. Jadi paling nggak kita ada perubahan sedikit lah, entah apapun itu. Mungkin kalau yang dari warung tadi ya Pak Edi dicat, tungguannya diganti ya. Oke. Tunggu berjamaah, keluarga tunggu aja, tunggu bareng yuk gitu. Mungkin bisa ya. Oke, yang pengen bertanya Sobat Edi, mungkin Sobat Edi punya pertanyaan ya tentang magnet pembeli, menjadi magnet pembeli, dan punya masalah kenapa ya kok jualanku atau usahaku cuma stay atau justru mundur sampai saat ini. Silakan di 0247465918 dan juga di 0817333918. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Baik, masih di 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Dan masih ada Fatur, juga Pak Edi ya, Pak Edi Santo juga ada Putri. Masih semangat Putri? Semangat ya, kamu jangan bingung ya, Pak Edi masukannya diputer-puterkan gitu ya. Mudeng. Lumayan. Oke, Mas Materi yang pengen komen di Facebooknya RDI juga boleh ya, di RDI Semarang, atau di Facebooknya Pak Edi juga boleh ya. Edi Susanto aja ya, Edi Susanto aja, atau di Twitternya kita bisa di RDI Semarang atau Edi Sugenom gabung ya Sobat Edi, iya, atau di Fatur_Alon promo. Oke Pak Edi, tadi ngomongin tentang menjadi magnet pembeli ya. Kita mungkin langkah-langkahnya tadi belum kesebut apa bagaimana Pak Edi Pak tadi. Oke Mas Fatur ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi magnet pembeli, kita bisa menarik pembeli jauh lebih banyak daripada tetangga kita. Maksudnya bukan untuk kita menghabiskan konsumen atau pelanggan dari tetangga kita, tapi biarkan nanti kalau kita kebanjiran order, kita lempar ke tetangga kita yang jualan. Jadi prinsipnya kita menang tanpa harus mematikan pesaing. Jadi istilahnya orang Jawa itu menang tanpa mengalahkan, menang tanpa ngasorake ya. Luhur tanpa ngasorake. Yes, oke. Jadi bagaimana yang pertama kita harus membangun sebuah sikap ya. Sikap yang magnetik ya. Oke. Nah, sikap yang magnetik ini merupakan gabungan dari pola rasa, pola pikir sama pola tindakan kita. Ya, pola pikir dan pola tindakan kita. Ya, bagaimana nanti pola rasa kita, pola pikir kita, pola tindakan kita itu memang disukai dan menarik bagi banyak pembeli. Kita mulai dari pola rasa dulu, Mas Fatur ya. Jadi pola rasa itu ada di dalam hati kita. Apa sih yang kita rasakan tentang pembeli? Nah, itu yang dimaksud dengan pola rasa. Nah, sering kita jumpai ya seorang penjual ketika ada pembeli yang datang rasanya nggak senang. Kenapa? Mungkin karena penjual itu sudah nunggu kelamaan, dia sedang mengerjakan apa, tiba-tiba kok ada pembeli yang datang, merasa terganggu. Sehingga ketika ada pembeli yang datang, dia mengatakan begini, ada apa? Mau apa? Nah itu kan sudah nggak enak sekali. Tapi kalau misalnya datang, oh silakan, ada yang bisa saya bantu. Nah saking semangatnya kadang kebalik. Oh saking semangatnya kadang ada dibalik mau ngomong apa yang bisa saya bantu, ngomongnya gini, ada yang bisa bantu saya. Pembelinya bingung. Minta dibantu gimana sih?
Oh, itu berarti dari diri kita dulu ya. Dari diri kita ini ada di dalam hati kita. Pola rasanya di dalam hati kita bagaimana dulu gitu. Betul ya. Berarti mood menentukan juga ya, Pak. Good, Mas Fatur. Jadi apa yang kita rasakan tentang pembeli tadi, ya? Apakah pembeli itu sebagai pengganggu, sebagai raja, atau sebagai apa begitu? Itu akan menentukan nanti kita bertingkah laku bagi dia. Yes. Ini salah satu contoh, Pak. Kali Yes. ini. Wong kuwi meneh paling ngutang. Nah, ya atau paling lihat-lihat nggak beli gitu. Nah, ini juga katanya dengan nanti sikap kita. Ini contoh-contoh yang dia lihat nggak beli nih ya. Ini kemarin ini masuk berapa toko untuk beli tas nih ya. Iya kan? Aku belinya di online. Nanti Anda lihat nanti ya. Oke, ada di dalam hati itu yang pertama ya, pola rasa. Terus kemudian yang kedua adalah pola pikir. Pola pikir. Yes, pola pikir itu apa yang kita pikir tentang pembeli. Ya, jadi kalau bedanya begini, kalau pola rasa itu rasanya kita bagaimana sih kalau didatangi oleh pembeli atau didatangi oleh orang ini. Kalau pola pikir itu apa yang kita pikirkan tentang orang ini. Jadi kalau misalkan tadi ya sebenarnya dicontohkan kita berpikir, wah biasa wong iki paling nanti cuma lihat-lihat nggak beli. Oh, ini berarti pikir ya, pikir, Pak ya? Oh, gitu. Maksudnya kepikir. Yes, tapi kalau pola rasa asik iki malaikatku datang gitu, arep borong gitu. Nah, ini yang kita rasa. Kemudian nanti pola pikir sama pola rasa ini pola rasa sama pola pikir ini nanti akan ya menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku ya, pola tindakan. Nah, pola tindakan ini kalau tadi kita sudah punya perasaan tertentu sama orang yang mau datang atau pembeli yang mau datang, kita berpikir sesuatu tentang orang tadi, kita akan melakukan sesuatu terhadap orang tadi. Nah, salah satu contohnya tadi itu ya. Yes, mengucapkan salam, menawarkan bantuan gitu ya. Yes, seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti ya bagaimana pola rasa hati kita padukan dengan pola pikir otak kita dan pola tindakan perilaku kita bisa menjadi magnetik, bisa menarik banyak pembeli untuk ke bisnis kita, banyak pembeli ke toko kita, ke warung kita atau ke bengkel kita. Intinya ke bisnis kita. Nah, formulanya adalah begini Mas Fatur. Hati kita harus tersenyum atau smile. Ya. Hati ya. Hatinya harus tersenyum. Nah, biasanya yang tersenyum itu bibir ya. Ini hatinya tersenyum. Pecah enggak ya? Hatinya tersenyum. Nah, oke. Hati kita harus tersenyum. Ini rumusnya nih. Hati kita harus tersenyum sehingga menjadikan otak kita kreatif atau smart. Nah, hati kita harus tersenyum, smile, sehingga menjadikan otak kita kreatif atau smart, dan itu akan membawa pada pelayanan yang prima, excellent service. Pelayanan yang prima. Yes. Hati tersenyum menjadikan otak kita kreatif, menghasilkan pelayanan yang prima. Itu rumus untuk bisa menarik banyak pembeli. Itu rumus untuk bisa menjadi magnet pembeli. Hati yang harus tersenyum, ya, jangan terlalu berpikir tentang yang enggak ya, seperti tadi ya, mikir ketok duit wae, aja mikir kayak utang dhisik. Nanti bakal kreatif atau smart ya, dan ini menjadi pelayanan yang prima nanti. Yes, betul sekali itu, ya. Okay. Nah, tadi kalau ngomongin tentang sikap yang magnetik tadi ya, dari pola rasa, pikir dan menjadi tindakan ya, Pak Edi ya. Ini sebenarnya banyak yang dirasa oleh atau yang banyak dilakukan oleh mungkin para sobat RDI atau mungkin Fatur juga pernah merasakan tersebut ya. Nah, ini untuk mengatasinya, biar kita tidak mempunyai pola pikir atau pola rasa seperti itu pada kita lagi memang benar-benar lagi ada masalah nih ceritanya. Ada masalah, biar meningkatkan rasanya tidak menjadi ikut-ikutan jelek ya. Itu bagaimana Pak Edi? Jadi bagaimana sih kita bisa mengontrol perilaku kita itu tetap menyenangkan walaupun sebenarnya hati kita sedang terpuruk kita lagi galau gitu loh ya, lagi galau nggak punya pacar. Ini soalnya ada yang bilang gitu Pak ya. Oke, gimana tadi? Tadi ada yang bilang gini ya, Mas Rauf di Gajah Mungkur nih mau tanya bagaimana agar pikiran nggak terlalu pusing, karena kalau pusing itu bikin males kerja, gara-garanya nggak punya cewek sih. Nah, tuh dia hampir mirip kan ya. Ini jadi nggak semangat, tapi padahal kita harus tetap full service juga buat konsumen gitu. Gimana ini Pak? Oke, jadi Mas Rauf, yang pertama begini ya, kita pastikan mulai saat ini ya bahwa kendali ya perilaku itu ada pada diri kita, bukan pada lingkungan ya. Jadi artinya kendali perilaku ada pada diri kita ya. Kita bisa sepenuhnya mengontrol emosi kita.
Walaupun kita sedang dalam masalah, banyak utang, baru putus cinta, baru di PHK dan sebagainya, kita punya kendali penuh apakah kita akan menyikapi itu ya dengan hidup bermalas-malasan loyo atau semangat untuk mencarikan solusi hidup. Nah, kalau kita sudah putuskan bahwa perilaku kita sepenuhnya adalah kontrol kita, maka kita melakukan 3 hal ini, Mas Fatur. Ya, yang pertama adalah pilihan kata. Pilihan kata. Yes, yang pertama adalah pilihan kata. Nanti kita uraikan satu-satu ya agar kita bisa mengendalikan perilaku kita, tetap antusias, tetap semangat, tetap powerful. Yes. Pakai R ya, Pak, ya, powerful. Oke, pakai R ya. Ya, satu tadi pilihan kata, ya. Kemudian kedua adalah fokus kita. Kemudian yang ketiga adalah gerakan. Yang ketiga, gerakan tadi ya, Oke, Pak ya. jadi pilihan kata kita cari yang maknanya positif. Putus cinta. Negatif atau positif, Mas Fatur? Negatif, Pak. Negatif. Positifnya apa coba? Jatuh cinta. Oh, yang positifnya itu berarti artinya sama. Artinya sama tapi kata-katanya berbeda. Kalau putus cinta, jatuh cinta sudah artinya beda. Ya beda ya. Putus cinta apa, Mbak Putri? Arti yang positifnya. Kata-kata yang positifnya artinya sama-sama putus gitu. Putus cinta. Ayo ganti dengan kata yang positif. Kata yang positif biar nggak bersama ya. Putus cinta. Putus cinta. Belum jodohnya mungkin ya. Belum jodohnya itu untuk menghibur diri. Putus cinta, kesempatan mencari cewek yang lebih cantik. Kesempatan mencari cowok yang lebih kaya. Kaya tuh. Iya betul. Kalau dulu masih belum putus nggak ada kesempatan dong. Betul nggak? Nah, itu kan lebih semangat lagi. Ya toh. Iya. PHK. Ayo, arti yang kata-kata yang positif bagaimana? Ini kan kita sudah mulai memilih pilihan kata biar semangat. PHK. Apa Mas Fatur? Kata-kata yang positifnya? Tadi hampir sama, mungkin mencari yang lebih baik lagi atau mencari gaji yang lebih besar lagi. Betul. Kesempatan dapat bos yang lebih royal lagi, okay. Bagaimana gitu ya. Atau apa? Kesempatan untuk berwirausaha. Nah, kan sama toh artinya, tapi kata-katanya beda. Ya mulai sekarang Mas Rauf ya. Mas Rauf, pilih kata-kata yang positif dan powerful. Seperti slogannya Pak Edi ya. Yes. Selalu powerful. Good. Ya. Selalu ada kata-kata yang lebih positif dan powerful dari kata-kata yang senegatif apapun itu mulai dicari tanpa harus merubah makna. Nah, kemudian berikutnya adalah fokus tadi ya. Nah, kalau misalkan kita barusan di PHK, kita fokusnya, waduh hilang sudah pendapatanku, anakku oke, ya toh. Mangan opo, ya toh. Sementara sudah nggak punya pendapatan, yus tambah lemas, tambah loyo, gitu kan. Iya toh. Benar. Tapi kalau kita fokus ya bahwa ya yang namanya Tuhan menciptakan makhluk pasti dikasih rezeki. Kalau satu pintu rezeki ditutup berarti ada pintu rezeki lain yang dibuka. Tak cari pintu rezekinya yang dibuka. Nah, seperti itu. Ya toh. Cari peluang lain. Gitu. Good, seperti itu. Ya, jadi dilihat fokusnya, fokus yang memang membuat Anda itu tergerak untuk mencari solusi. Ya, kemudian kalau memang belum dapat pekerjaan, gampang kok. Cari pedagang, ya, entah itu yang di ruko, entah itu yang di bengkel, entah itu online, entah itu dimanapun. Anda ngomong, Pak, ada enggak barang yang belum laku? Banyak, saya jualkan, boleh. Loh, kamu dapat apa? Nanti saya minta kalau udah terjual. Pasti dapat rezeki. Kenapa? Karena begini ya, kalau saat itu yang bisa Anda lakukan adalah menjualkan barangnya orang lain yang nggak laku ya, nggak ada pintu rezeki yang lain, sama Tuhan pasti dibuka. Tapi kalau yang jualan Mas Fatur sama saya belum tentu laku. Kenapa? Karena Fatur sama saya masih punya pintu rezeki yang lain. Tapi kalau ngomongan pasti dibuka. Iya sih. Kalau barangnya analora karwan tetep payu. Iya, di gerakan tadi ya yang yes, itu ya. Yes. Pak, tapi bentar, aku mengutip dari statusnya Pak Edi ya kemarin ya. Apa aku lali mehane pengangguran itu aku lari Pak. Pengangguran itu katanya membutuhkan pekerjaan. Iya. Gitu. Tapi ternyata itu semuanya salah ya Pak. Iya. Okay. Ternyata pengangguran itu membutuhkan duit. Yes. Kenapa Pak seperti itu? Iya. Oke. Katanya pengangguran butuh lapangan kerja. Iya. Tapi ternyata mereka yang dituju adalah uang atau duit itu Pak. Bagaimana itu? Oke, jadi yang perlu kita pahami ya Sobat RTI, bukan profesional ya Pak. sebelah ya, okay. Saya filawat di sebelah. Oke, Sobat RTI, yang perlu kita pahami bahwa yang namanya
pengangguran sejati itu pada prinsipnya bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Karena saya sendiri itu tidak punya pekerjaan. Ngaku tuh Pak. Saya sendiri nggak punya pekerjaan, betul gitu kan. Nah sekarang kalau punya pekerjaan itu bisa orang kan rutin ya, berangkat jam berapa pulang jam berapa. Saya itu nggak rutin gitu kan. Saya dewe kok tenang loh. Nah jadi pengangguran sejati itu bukan orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi orang yang secara mental dia malas. Dia tidak ada aktivitas yang sifatnya produktif, tidak ada aktivitas yang punya nilai ekonomis. Nah sementara ada orang-orang tertentu yang aktivitasnya bernilai ekonomis tapi tidak suka dengan jadwal yang tertentu. Nah seperti orang-orang kayak saya ini ya disuruh ngantor ya malas gitu. Tapi ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Nah jadi pengangguran sejati itu sebenarnya orang yang secara mental dia itu malas ya, malas untuk melakukan sesuatu baik yang bernilai ekonomi maupun yang bernilai ibadah gitu. Ekonomi Nah ataupun ibadah. yes betul. Karena ibadah tok Pak. Ibadah tok. Ya maaf nih ya, bukan kita mengejat suatu agama atau gimana. Sebenarnya mungkin kalau yang Kristen ke gereja, terus yang Islam sholat terus, tapi tanpa berusaha ya sama aja ya Pak. Yes. Jadi harus kita pahami juga yang namanya ibadah itu ya artinya tidak hanya sekedar ritual saja. Jadi kalau ritual keagamaan yang seperti disebutkan Mas Fatur tadi ya itu baru setengah ibadah. Nah sebenarnya ritual keagamaan tadi itu tujuannya untuk selalu mengingatkan bahwa ya aplikasi dari ritualnya tadi adalah sosial ke masyarakat. Iya toh. Satu contoh misalkan orang berwudu itu tuh untuk menjaga kebersihan. Betul. Kalau begitu aplikasinya apa? Yuk produksi alat-alat kebersihan, pembersih WC, pembersih lantai, kemudian apa namanya ini keset, kemudian sulak sapu atau baju, pokoknya banyak sekali. Ya toh. Atau mungkin gerakan-gerakan untuk melakukan pembersihan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya aplikasinya ke sosial itu, yang pasti nanti mendatangkan rezeki. Ya kembali ke tadi pengangguran Mas. Jadi kalau memang mentalnya itu sudah malas untuk melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis, ya ketika dia disuruh jualan, ya toh banyak nggak maunya. Kenapa banyak nggak maunya? Itu baru dapat duit, itu kalau laku, kalau nggak laku nggak mau. Berarti kalau begitu yang dicari adalah duit. Ya toh bukan pekerjaan. Ya kalau yang dia cari adalah pekerjaan, dia bekerja di situ dengan baik, awalnya itu hasilnya jelek, tapi dia itu minta untuk ditingkatkan kualitasnya. Ini bagaimana Pak? Saya seperti ini kok gagal, apa yang saya lakukan dan sebagainya. Lambat laun dia pasti pekerjaannya bagus, kualitasnya bagus, pasti dia naik jabatan, otomatis penghasilannya juga bertambah, naik. Itu Mas Fatur. Itu ya. Berarti secara garis besarnya malasnya itu ya Pak? Ya malas secara mental untuk melakukan sebuah aktivitas yang produktif. Pengennya sudah di rumah ya dibuatin kopi, dibawain makan dan sebagainya begitu kan. Oh iya, banyak sekali. Habis itu minta istri cantik, wah enggak tahu diri deh. Loh itu saya ki nukake wedak, nukake apa barang ya Pak ya. Itu dia, apakah sobat RDI merasa tersentil tadi ya? Oh ya, asem aku malas bulan ini ya. Mas Rauf maaf belum selesai tadi ya. Satu cari pilihan kata, atau pilihan kata tadi yang positif dan powerful Mas Rauf. Yang kedua itu fokus kepada solusi sehingga Anda tergerak untuk memperbaiki keadaan Anda atau mengubah yang malas tadi menjadi semangat. Yang ketiga itu gerakan. Jadi kalau kita lagi suntuk, kita sedih, putus asa dan sebagainya, kita harus bergerak secara aktif. Jalannya lebih cepat, ngomongnya lebih cepat. Ya toh, nah biar tubuh berkeringat, nah itu lebih membuat kita itu semangat. Tapi kalau kita sedang putus asa, sedang kecewa, kita cuma diam saja, duduk lagi, wah itu semakin kecewa, semakin putus asa, semakin suram dunia. Kayak wong nek patah hati ya. Yes. Paling kamar nangis nanti tisu. Makanya kalau patah hati paling gampang untuk ngobatin, keluar kamar ikut kerja bakti. Nah, lali. Yes, ikut bantu-bantu orang kena banjir dan sebagainya. Nanti Anda juga, wah saya baru diputus satu orang, ya. Bisa seperti ini. Dia terpisah dengan keluarganya 12 orang. Nah, kalau dia keluarga mau nyari ganti siapa? Kalau saya putus satu bisa nyari banyak yang lebih baik. Nah, terbuka juga itu Mas Fatur. Mantap. Aku soalnya kalau patah hati aku nonton Kobongan.
Kan seneng gitu. Oke, Mas Fatri yang bertanya silakan ya. Ini yang telepon pada nggak berani ya. 0247455918 nggak berani, malu atau bagaimana? Nggak usah malu, nggak usah takut ya. Nggak mau nyebutin nama juga nggak apa-apa. Kalau takut privasinya terbuka ya. Yes. Silakan, nggak usah nyebutin nama, nggak apa-apa. Di 0247455918 atau di 0817333918. Tapi setelah yang satu ini. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Ya, masih di 91.8 FM RDI Pandanara Semarang, lebih asik lebih dahsyat. Masih semangat ya Pak ya? Yes, powerful selalu Mas Fatur. Selalu. Gimana? Kamu? Putri. Masih semangat juga ya? Masih. Kamu ingin bertanya, mungkin ada yang kamu tanyakan ke Pak Edi ya, siapa tahu nanti selepas dari sini kamu ingin buka usaha ternak coro apa piye gitu ya. Mungkin bisa ya Pak ya? Yes, paling heboh ternak duit. Nah, punya ternak duit ning tuyul lho. Kulaan 100.000 sing cilik. Sing gedhe 250.000, mbek aku 220. Ada yang ingin ditanyakan? Betul enggak ada. Oke. Pak Edi, ini ada yang nanggepin ya obrolan tadi. Ini ada bahasa di Kudus. Bahasa ya. Kerja juga ibadah katanya, asal kerjaan bener. Menurut Pak Edi? Yes, betul sekali. Jadi yang namanya ibadah itu tidak semata ritual keagamaan, yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura, yang Buddha ke wihara. Jadi ibadah sejati itu adalah aktivitas real bercampur dengan masyarakat, di mana bisa memberikan manfaat sesuai dengan bidang keahlian Anda. Setuju sekali Mas Fatur. Gitu. Oke. Juga ada Mbak Dita di Kudus. Assalamualaikum. Fatur juga Pak Edi. Temanya tentang pembeli. Ini kebetulan kerjaannya Mbak Dita ini jualan garmen ya. Dan alhamdulillah pelanggannya ini kian hari lumayan bertambah, dan cara kerja ini simpel katanya ya. Berpenampilan menarik, terus murah senyum tadi ya, berarti termasuk apa tadi? Hatinya harus smile ya. Betul. Terus ini senyum sama siapapun. Oke, edan berarti Pak yang video Pak. Iya, sama siapapun. Pak. Termasuk edan apa Pak? Iya. Sama siapapun. Ya. Dan cara bertutur sapa harus yang sopan dan juga lembut. Yes. Ini untuk matok harga ini agak di bawah harga teman-temannya yang lain. Yes. Yang penting barangnya halus, berkualitas dibandingkan dengan teman-teman yang lain juga. Mungkin cara ini di langganannya ini jadi bertambah gitu. Yes. Apakah ini mungkin kan sudah bertambah ya Pak? Yes. Ya, tadi ada tiga jalur yang Pak Edi ungkapkan, itu 3L, laku, laris, ludes. Ini kalau sudah laku ini Mbak Dita mungkin sudah termasuk ke laris ya. Okay. Nanti insya Allah bisa jadi ludes itu tadi. Okay. Mungkin biar cepat ludes Pak, gimana Pak ini Pak? Iya. Biar cepat ludes begini ya. Jadi pelanggannya Mbak Dita tadi ya, nanti diberikan manfaat lebih dengan menjadi agennya Mbak Dita tadi. Sekarang jadi reseller. Good, seperti itu. Jadi apa yang standar yang sudah ditetapkan oleh Mbak Dita tadi, senyum kepada setiap orang, kemudian harga di bawah harga pasar dan sebagainya, itu yaitu dikopikan ke tempat lain ya, untuk menjalankan persis seperti yang dijalankan oleh Mbak Dita, tinggal di drop produk saja. Istilahnya malah langsung buka cabang ya Pak? Betul. Oh, ini malah penghasilannya jadi kebuka pintu yang lain untuk mendapatkan rezeki ini. Good, ya. yes. Tadi pintunya cuma satu aja dari jualannya Mbak Dita, mungkin seperti Pak Edi bilang tadi, buka dalan meneh, atau buka rezeki yang lainnya. Langsung buka cabang lumayan. Iya. Oke. Nanti kalau udah berhasil kita dikirimin garmennya ya Mas. Yo, kain-kain perang-perang puluh meter lah yo, lumayan aku taplak ya. Oke Pak Edi. Jadi ini waktu kita tinggal sedikit ya, sekitar 5 menitan lagi Pak. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak ini untuk tema kita hari ini. Yes, oke. Ternyata ini juga berseri Mas Fatur ya. Ora iso Pak, ning kene ora iso ya Pak. Jadi tadi ya, kita untuk bisa katakanlah untuk bisa menarik pembeli ya, kita harus mulai saat ini mengatur frekuensi hati kita agar senantiasa tersenyum, kemudian pikiran kita agar senantiasa kreatif, dan tindakan kita agar bisa memberikan excellent yang service. Nah, 5 menit ini saya izinkan untuk ini ya, memaparkan satu pola rasa dulu Mas Fatur ya, yaitu tentang smile, hati kita yang tersenyum. Saya tanya sama Mbak Putri ya. Nah, bahwa bagaimana sih kita bisa ya membuat hati kita tersenyum kepada setiap pembeli kita? Maka mulai saat ini kita ya mulai ya menganggap bahwa pembeli itu bukan raja. Nah, kalau pembeli itu raja, itu kan biasanya sikap kita itu apa? Ya,
melayani, pembeli ditakuti dan sebagainya. Tapi mulai sekarang agar hati kita bisa tersenyum, kita anggap bahwa pembeli itu sebagai teman. kekasih. Oh my god. Yes. Selingkuh no Pak. Oh, Enggak ya Mas? saya tanya sama Mbak Putri, Mbak Putri bagaimana perilaku Anda terhadap kekasih Anda? Jomblo Pak. Perhatian. Oke, betul, satu ya, penuh perhatian. Oke. Termasuk ya, Pak? yang lain Mbak Putri, sikap Anda pada kekasih Anda penuh perhatian. Oke. Terus apa lagi Put? Kamu kalau sama Lagi? pacarmu, aku nggak punya pacar sih Put. Nanti cari. Penuh perhatian. Apa lagi? Perhatian cuma perhatian. Perhatian tok, Pak. Oke. Ya, jadi sama. Ya, jadi kalau sama pembeli kita yang pertama, kita harus penuh perhatian. Artinya dia menjadi fokus utama dari aktivitas kita. Nah, penuh perhatian. Sebagai efeknya, ya kalau kita memperhatikan orang, orang sudah pasti memperhatikan kita. Sehingga mudah sekali kita memberikan pengaruh. Ini barang yang paling laris atau diminati. Ini yang paling bagus. Pak, kalau nggak dari barang yang kita jual Pak, mungkin kita meninggikan pembeli itu termasuk ngebohong apa enggak sih Pak? Maksudnya meninggikan Dalam arti, pembeli bagaimana? Ya orangnya jelek sih, hayu banget toh. Yes, oke. Oke, Pak, ya. Ya. Nah, selalu ya ada sisi yang bisa dipuji dari sejelek-jeleknya orang. Iya, itu, Nah, kita temukan sisi yang bisa dipuji tadi. Satu contoh gini, misalkan, maaf ini ada pembeli yang datang, ya, wah ini wanita sudah gemuk, ya, hitam, rambutnya keriting, bau. Wah, bagus Oke. sekali. Nah, sisi mana yang bisa dipuji? Uangnya bisa dipuji. Mujinya gimana muji uangnya? Kan uangnya nggak kelihatan di dompet ada berapa. Mungkin dari pakaiannya bisa, atau mungkin Dari pakaiannya bisa dipuji, apalagi mungkin waduh kok apa ilmu makmur Pak piye. kira-kira sensitif gak ya kalau gitu ya? Terlalu menyinggung ya seperti itu ya Pak? Pakaian bisa dipuji, misalkan, wah ibu pakainya bagus sekali, saya suka loh bu dengan ornamennya, saya suka loh bu dengan warnanya, saya suka loh bu dengan motifnya. Wah bu, pakaiannya bisa langka sekali, itu pasti mahal ya bu. Nah, pakaiannya bisa dipuji. Yang lain perhiasannya misalnya, kalungnya bisa, apa-apa, jam tangan atau apa? iya, gitu atau ya. cincin dan sebagainya, sepatunya bisa, atau bahkan kendaraannya bisa. Nah, toh selalu ada yang bisa dipuji, dan itu berarti nggak bohong, karena kita menyampaikan apa yang baik bagi orang yang jelek tadi misalkan, ya toh. Iya. Apa nggak bohong itu? Pasti ada satu sisi yang bisa Nah. kita, jadi kelebihannya gitu. Yes, ya. itu yang perlu ditinggikan. Jangan yang jelek itu terus anti Anda alam, misal, Bu rambutnya bagus sekali jadi bintang iklan sampo, bagaimana? Marah dia orang beda. Kesana ngejeloknya banget ya malah ya. Nah, Pak. Oke, itu ya mungkin bisa ya Pak ya. Itu Nah, ya. kembali ke tadi ya. Jadi agar hati kita tersenyum, mulai sekarang kita melihat bahwa pembeli itu sebagai kekasih yang Putri katakan tadi, kita harus penuh perhatian. Yang kedua, namanya kekasih itu kalau dekat itu menghadirkan apa? Sukacita. Kalau jauh dirindu. Nah, jadi kalau dekat itu senang, kalau jauh itu rindu. Ya, sehingga nanti kalau ada pembelian datang itu, wah Anda senangnya luar biasa. Ibu selamat datang, Ibu silahkan dilihat-lihat Ibu, gitu. Ya. Kalau orang ada penjual ngomong, waduh kok suwe raketok kayak ketok neng diwai. Nah, betul, itu kan rindu tuh. Oh, berarti itu Ibu rindu ya? kangen sekali kok baru datang ke sini. Selama ini kemana? Saya belanja di toko sebelah. Aduh Pak jelek gitu ya rasanya. No banget ya. Lebih bagus-bagus ya Bu ya loh. Iya, Oh, loh iya. kok sekarang ke sini toko sebelah sekarang udah habis barangnya. Berarti ini dapat cipratan sisaan dia. Oh, Oke, iya, Bu, tapi ya. nggak apa-apa ya. Tadi penuh perhatian, terus menghadirkan sukacita ya Pak ya. Terus ada lagi Pak ini. Iya. Kemudian berikutnya, kalau kita sama kekasih kita ingin memberikan yang terbaik. Apakah produk dengan kualitas yang paling oke, harga dengan yang paling terjangkau, pelayanan yang paling cepat, paling memuaskan, kita berikan dan kita komunikasikan. Nah, kemudian berikutnya namanya juga Pak, yang terbaik lah. Yes. Itu neng ngapain terus ya rugi toh Pak.
Oke, coba dikasih angkanya ruginya bagaimana? Delala ada pulaan toh Pak. Iki ceritane Iya. tuku. Kita ini menjual iki. Adewe sing kulaan keblondro ya Pak. Terus adewe piye Pak? Lah ya rugi ya. Makanya wis barang nimbun ra payu-payu, nek iki barang ra aman tuh ade tambah keblondro Pak. Piye iki? Yes, oke. Jadi begini ya. Harga yang murah itu bukan berarti harga yang ada di bawah dari harga pasar. Harga yang murah itu bisa tetap di atas harga pasar, tapi diminati banyak orang. Pertanyaannya, kok bisa Pak harganya itu lebih mahal tapi kok disebut lebih murah dan diminati banyak orang? Karena hadiahnya lebih banyak. Apa ndak rugi Pak kalau memberikan hadiah lebih banyak? Tidak. Kalau hadiahnya dalam bentuk fasilitas, bukan dalam bentuk produk. Karena fasilitas itu jasa yang dimana kita pasti secara gratis. Contoh ya, oli misalkan gini ya, oli di pasaran 15, oli sekarang berapa misalkan 30.000 ya, 30 naik semua. oli 30.000, kita bisa jual oli 35 gratis servis 2 kali. Atau mungkin ganti olinya nggak bayar gitu juga bisa ya Pak. Bisa ganti oli 10 kali nggak bayar nggak apa-apa. Dimana di situ bentuk gratisannya adalah atau bentuk hadiahnya adalah jasa. Jasa. Oh iya benar tuh Yes, Pak. jasa. Kan tempat sepatu juga gitu ya. Jadi kalau beli oli di situ itu ganti olinya nggak bayar. Tapi kalau di bengkel lain gitu ganti oli tambah 7,5 gitu. Otomatis kan ya kita cari udah harga olinya sama tapi kita nggak tambah 7,5. Jadi orang larinya ke situ itu ya. Betul sekali. Habis itu dikasih kupon lagi potongan berapa untuk Berapa kali itu ya pembeliannya. Betul sekali Oke, ya. itu ternyata juga bisa. Oke, lanjut Ya. Pak. Kemudian tadi sama Kekasih juga kita mengistimewakan, tidak menduakan. Ya. Jadi yang namanya mengistimewakan itu ya ketika ada pembeli datang ya sudah, memang waktu kita ya habis untuk dia, tidak disambil SMS-an, tidak disambil terima telepon, tidak disambil sebagainya, tapi memang khusus waktunya buat dia. Kesana dicuekin nanti Mas jadi Pak. Yes, betul, kalau disambil-sambil seperti itu. Kalau ada dua, yuk Pak Pieja. Ada dua pembeli. Dua pembeli kita Ya. cuma satu gitu. Oke, layani dulu yang satu sampai selesai, yang satu suruh orang lain yang melayani atau suruh nunggu sebentar. Monggo tidak saya. Yes, karena mereka yang istrinya banyak pun dipisah rumahnya, tidak kembulin jadi satu. Jadi diistimewakan semua. Curhat Pak. Saya sisi kontak kalau Pak Adi satu aja belum habis, jangan nambah dulu. Oke. Jadi tadi pembeli dianggap Sebagai kekasih, bukan ya. raja Ini, ya. Penuh perhatian, terus menghadirkan sukacita, memberikan yang terbaik, Terbaik. terus juga mengistimewakan pembeli. Oke. Ini untuk poin yang pertama ya. Pola rasa. Betul banget, tapi kita harus cukup sampai di sini Pak. Oke, ya, nanti kita sambung ke depan dengan pola pikir dan pola tindakan Mas Fatur agar Betul bisa banget. betul-betul menjadi magnet pembeli. Tapi ini juga ada SMS katanya Mbak Kusnul nih, betul, sip setuju tadi ungkapannya Pak Idi. Juga ada Mas Rauf tadi, makasih ya, intinya aku akan selalu tenang dan juga tersenyum gitu ya. Yes. Tapi kok kadang-kadang balik sedih lagi. Yes, balik lagi ya, tersenyum lagi aja. Aduh, terus juga ini ada Mbak Dita ya tadi nanggepin biar nggak pengok ya pakai minyak wangi toh Pak, katanya gitu ya. Memang bener katanya Pak Edi, ini Mbak Dita ini sering kali pakaian yang dipakai ini banyak yang minat, makanya yang aku pakai daganganku sendiri. Oh, jadi mencontohkan sendiri gitu. Yes. Iya, jadi ini lo juga pantas dipakai untuk mungkin keseharian juga cocok gitu ya. Yes. Terus katanya Mbak Dita nggak pernah ngasih hadiah, tapi kalau menjelang hari raya semua langganan kasih THR. Good. Bonus tahunan. Yes. Itu bisa juga ya Pak ya. Yes. Maintenance pelanggan seperti Yes. itu ya. Betul sekali Mbak Tita, teruskan Mbak Tita. Sip, kan bate ya, semangat ya. Oke, Pak Edi, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu untuk closing kita, tema kita hari ini ya, tentang menjadi magnet pembeli ini belum selesai ya Pak ya. Belum selesai. Masih Mas berapa Fatur. persen Pak? Yes, ya kurang lebih 50% baru. Baru kita harus tekan loh Sobat Edi. Iya. Continue untuk minggu depan Sobat Edi. Insya Allah. Ya. Yeah. Monggo Pak. Oke Sobat RDI, mulai sekarang yuk kita pahami bahwa yang namanya magnet pembeli, daya tarik pembeli itu bukan ada pada kesaktiannya Mbah Tukun, tapi ada pada kebaikan sikap kita. Nah, kebaikan sikap kita itu dipengaruhi oleh pola rasa, bagaimana hati kita, rasa kita terhadap pembeli,
pola pikir, ya bagaimana kita berpikir tentang pembeli dan pola tindakan atau perilaku kita terhadap pembeli. Jadi mulai sekarang yuk ya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan untuk menarik pembeli dengan bakar dupa, dengan nyebar garam dan datang ke dukun. Tapi kalau sekarang masih maksa untuk datang ke dukun, silakan datang tuh dukun bayi sama dukun penganten atau mungkin dukun sunat. khusus buat aswator. Yuk kita mulai tinggalkan ritual-ritual yang memang sudah bukan pada zamannya lagi. Kita mulai ke dalam memperbaiki sikap kita terhadap pembeli. Itu Mas Fatur. Itu yang perlu digarisbawahi ke diri kita sendiri dulu Sobat TDI. Oke, terima kasih Pak Edi Sama-sama, ulasannya hari ini, dan Sobat TDI yang pengen mendengarkan lagi belum sempat atau tadi baru ngedengerin sekitar 15 menit atau ya baru beberapa menit ke belakang ya Sobat TDI, ya bisa lihat di YouTube juga ya. Bisa langsung searching aja obesitas Pak Edi Susanto gitu ya, Edi Susanto gitu aja nanti keluar, silahkan ya. Itu udah Fatur upload untuk 2 episode yang lalu, dan yang hari ini pun nanti juga akan diupload. Silahkan mendengarkan di YouTube juga bisa Sobat Edi ya. Kita sharing, kita menambah ilmu di obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan sama-sama, berjumpa lagi minggu depan Insya Allah ya. Amin. Ketemu lagi nanti Sobat Edi, jangan kemana-mana.